Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Jovan Sitinjak. Hari ini kita akan melanjutkan persiapan kita menuju seleksi CPNS 2021, yakni kita akan bahas soal aritmatika sosial, khususnya tentang jual beli, untung rugi, dan diskon. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas soalnya sama-sama. Teman-teman, saya tidak lupa ingatkan untuk persiapkan alat tulis dan kertasnya, supaya teman-teman coba dulu soalnya, karena soalnya sudah saya buat di kotak deskripsi di bawah. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh cek apakah sudah benar atau masih keliru. Oke, sebelum masuk ke soal pertama, saya mau kasih basicnya dulu nih, ya. Jadi, kalau tentang jual beli, kita sama-sama sudah tahu ya. Misalnya kita jual barang, ya kan? Itu merupakan penjumlahan dari modal tambahkan dengan untung, gitu ya. Atau bisa juga kita jual barang, itu modal dikurangi dengan rugi. Jadi ada dua kondisi. Kalau untung, berarti modalnya tambahkan untung. Atau saat rugi, berarti modalnya kurangkan dengan rugi. Maksud akal ya. Atau dibalik-balik udah gampang aja. Kalau untung itu berarti harga jualnya dikurangkan dengan modal, gitu ya. Atau rugi itu berarti apa? Harga modalnya ya atau modalnya dikurangkan dengan harga jual. Masuk akal ya, kalau rugi kan modalnya pasti lebih tinggi daripada harga jualnya. Ya, kalau untung harga jualnya yang lebih tinggi daripada modalnya ya. Jadi nanti jangan bingung, di soal nanti ada harga beli. Harga beli itu kita misalkan aja sebagai modal ya. Harga beli kita misalkan sebagai modal, kalau harga jual kita misalkan sebagai J ini aja, jual gitu ya. R itu rugi, kalau U itu untung gitu aja. Kalau diskon nanti D gitu aja. Ya, supaya teman-teman nggak repot menuliskan HB, HJ gitu ya, biar lebih gampang. Itu aja sih untuk basicnya. Kalau begitu, mari kita masuk ke soal yang pertama. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Berarti yang diketahui pertama itu modalnya ya. Modalnya 45 juta, lalu dijual dengan harga 52 juta. Berarti harga jualnya keseluruhannya 52 juta. Oke. Petani tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 700.000 per ekor. Nah, ini untungnya 700.000 per ekor. Ya. Berapa ekor sapikah yang terjual? Baik, teman-teman, untuk menjawab soal ini, karena fokusnya adalah berapa banyak ekor yang terjual, berarti kita harus cari dulu untung keseluruhannya berapa. Ya, ini kan untung per ekor. Kita harus cari dulu untung keseluruhannya. Berarti untungnya itu sama dengan kurangkan aja 52 juta kurang 45 juta ya. 52 kurang 45. Berapa nih? 7 ya, 7 juta. Nah, untung keseluruhannya 7 juta. Ini saya bikin US ya. Untung seluruhnya. Untung per ekornya 700.000. Berarti udah gampang. Jumlah sapinya tinggal kita bagikan aja kan. 7 juta bagi dengan 700.000. Ya, matikan 5 nolnya, matikan juga 7-nya mati, tinggal 1, hasilnya apa? 10 ekor. Mudah ya? Jawabannya dodol. Oke, masih gampang. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang pedagang membeli seekor kambing dengan harga 800.000. Berarti modalnya ya. Modalnya 800.000 rupiah. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Harga jualnya 1.050.000. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, oke, gampang ini kita cari untungnya. Untuk mencari untung kita tinggal kurangkan aja 1.050.000 kurang dengan 800.000. Nolnya 3-nya nanti aja ditulis terakhir ya. 0, 5, ini 2 ya. Berarti untungnya 250.000. Tapi hati-hati yang ditanya persentasenya. Ya, berapa persen dia? Ini kan masih nominalnya ya. Berarti mencari persen untung sama
Mirip banget dengan video yang sebelumnya. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya, sama juga dia dengan mencari persen bunga, ya, yang dimana selalu hubungannya dengan harga dasar, harga awal, atau di sini kasusnya hubungannya dengan modal, ya. Jadi 250.000 ya per modalnya berapa? 800.000. Nah, ya, karena ditanya persentase berarti dikalikan dengan 100%. Itu ya teman-teman. Ini tinggal matikan 5 nolnya. Ini 4 mati, satu lagi di sini. Nah, berarti tinggal 25 bagi 8. 25, ini tambah 0 lagi 1 ya, berarti 250 bagi 8, berapa itu? 3 ya. 24 kurang 5 kurang 4, 10. Oke, lalu 1 ya. 8 kurang 2. Coba tengok 31 ada? Nah, ada, berarti kemungkinan ini salah. 31, berapa sekarang dia ya? Koma 20 berarti 2 ya. 31,2 ada? Iya. Jawabannya nggak usah lanjutin lagi. Maka persentase keuntungannya adalah 31,25%. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk mencari persentase, persentase apapun itu, entah itu persentase keuntungan, persentase rugi ya, semuanya ini selalu berhubungan dengan modal. Oke, ya. Kalau yang video sebelumnya itu kan persen bunga kan? Oke. Nah, persen bunga ini juga berhubungan dengan harga dasarnya atau tabungan awalnya, tabungan mula-mulanya, ya. Jadi selalu untuk mencari persentase ya, entah itu untung, rugi ataupun bunga, hubungkan dengan harga awalnya, nominal awalnya. Gitu ya teman-teman ya, kata kuncinya di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Seorang pemilik mobil menjual mobilnya dengan harga 96 juta. Berarti harga jualnya 96 juta rupiah ya. Ternyata ia mengalami kerugian 20%. Ini persentase ruginya 20%. Oke. Dari harga beli. Jadi mobil itu dibeli dengan harga yang ditanya sama kita itu adalah modalnya berapa. Gitu ya. Teman-teman coba lihat stepnya ya. Ini pelan-pelan saja, tapi nanti kalau sudah terbiasa ini jadi mudah. Kita bergerak dari persentase rugi. Ini kan masih diketahui persentase rugi. Kita cari dulu ruginya. Ya, bukan persennya, tapi nominal ruginya. Untuk mencari ruginya, itu adalah persentase ruginya, ya, yang 20%, kalikan dengan modal. Ya, seperti yang tadi saya sudah katakan, rugi, untung, ataupun bunga, hubungkan dengan harga-harga awalnya, ya, dengan modal. Maka, di sini kita bisa dapat R atau rugi sama dengan 20, ini mati ya. 20 bagi 10 itu 0,2 M. Nah, ini dulu. Dapatkan dulu persamaan ini. Kalau sudah, baru masuk ke harga jual itu sama dengan modal dikurangi rugi. Ya, ini yang saya bahas di awal tadi. Lalu harga jual sama dengan modal dikurang R-nya ini ganti. Jadi ini R sama dengan 0,2 M ganti. Jadi 0,2 M. Gitu. J sama dengan kalau sudah sama-sama M seperti ini bisa kita operasikan. Ingat di depan ini ada angka berapa? Angka 1. Kurangkanlah 1 kurang 0,2. 0,8 M. Nah, gitu ya. Untuk mencari M udah gampang. M sama dengan harga jualnya bagikan dengan 0,8. Harga jualnya berapa tadi? Nih, 96 juta ya. Bagikan dengan 0,8. Saran saya kalau seperti ini nolnya nggak usah ikutkan, 96-nya aja bagikan 8 ya. 1 ya. 8 kurang 16 2. 12. Ada jawabannya? Yang depannya 12 ada nih. Udah itu jawabannya. Berapa tuh? 120 juta. Biar cepet aja ya. Jawabannya dodol. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi stepnya ya. Pertama, mulai dari ruginya dulu ya. Supaya
dapat persamaan seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke rumus dasarnya nih ya. Kita sudah mengerti ya bahwa harga jual itu modal dikurangi rugi kalau dia rugi. Kalau dia untung tadi, harga jual sama dengan modal tambah untung. Ya kan? Kalau sudah, ganti R-nya jadi 0,2 M, operasikan, selesai. Oke? Ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Soalnya mirip dengan ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti lagi. Ya, yuk. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang tersebut memperoleh keuntungan 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Baik, di sini diketahui harga jualnya ya, 15.400.000. Lalu untungnya, persentase keuntungannya, lebih tepatnya 10%. Oke, ditanya harga belinya atau modalnya. Nah, mirip kan dengan yang tadi? Kalau tadi persen rugi, ini persen untung. Lagi-lagi, kita mulai dari untung. Oke, caranya persentase keuntungannya tadi 10% dikalikan dengan modal. Ya, sama dengan mati 1/10 0,1 M. Kalau sudah seperti ini kita dapat, lanjutkan dengan harga jual itu sama dengan modal ditambahkan untung. Ya, harga jual sama dengan modal tambah, ini ganti ya, jadi 0,1 M. Ganti dia 0,1 M. Kalau sudah sama-sama M, maka bisa kamu operasikan, kita operasikan. Di sini ada angka 1 toh. 1 tambah 0,1, 1,1 M. Untuk mencari M, tinggal bagikan harga jual tadi, bagikan dengan 1,1. Harga jualnya tadi berapa? 15.400.000 ya. Bagi dengan 1,1. Udah, kita bagikan. Saran saya nolnya nggak usah diikutkan ya. 154 dibagi dengan 11. Berarti berapa itu? 1 kurang. 5 kurang 1, 4. Turun 4. 4. 1, 4. Ada jawabannya? Ada nih. D. 14 juta. Nah, gitu ya. Udah mulai terbiasa ya teman-teman ya. Jadi stepnya mulai dari untungnya dulu, dapatkan persamaan seperti ini, lalu masuk ke rumus dasar, yang mana kita semuanya sudah tahu bahwa harga jual itu adalah modal ditambahkan dengan untung, lalu ganti untungnya dengan persamaan yang baru kita dapatkan. Kalau sudah sama-sama M, bisa dioperasikan, lalu selesai. Gitu ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Ibu membeli tas di sebuah toko dengan harga 200.000. Berarti ini harganya 200.000 ya. Jangan pakai istilah M lagi, karena bukan mau dijual tasnya. Jika tas yang hendak dibeli ibu mendapatkan diskon 20%, ya, diskonnya 20%, ya, ini persen diskonnya, serta mendapatkan diskon. Ada diskon lagi, berarti ini persen diskon yang kedua, katanya 5%. Ini yang pertama, ya. Karena menggunakan kartu anggota. Berapa harga tas yang harus dibayar ibu? Baik, saya rasa kita semua tahu bahwa diskon itu artinya adalah potongan harga. Ya, berarti nanti harganya pasti di bawah 200.000. Baik, ini kan masih dalam persen ya. Kita ubah ke dalam bentuk nominal. Jadi, untuk diskon yang pertama sama dengan berapa persen? 20%, 20 per 100, kalikan dengan harganya, yakni 200.000. Kita boleh matikan 2 nolnya, maka 20 kali 2.000, 40.000. Nah, berarti harga 200.000 ini potong 40.000 jadi berapa? 160.000. Nah, ini masih potongan yang pertama. Kan ada diskon lagi, berarti diskon yang kedua itu berapa persen? 5% kan? 5 per 100 kali dengan yang mana? Kali dengan 160.000. Jangan ke sini lagi ya, jangan ke 200.000 lagi.
tapi kalikan dengan harga yang sudah dipotong tadi, yaitu 160.000. Oke, matikan nolnya 2, lalu kalikan 5 kali 1.600, berarti berapa tuh? 8.000 ya? 8.000. Ini potongan kedua, maka harganya menjadi berapa? Ya kurangkan 160.000 ini, kurangkan dengan 8.000. Berapa tuh? 152.000. Inilah harga akhirnya. Jawabannya C. Oke, ya. Begitu ya, teman-teman. Jadi hati-hati, untuk diskon pertama dia harga awal memang kita kalikan. Ya. Untuk diskon yang kedua, jangan balik lagi ke sini, ke harga awal lagi, tidak. Tapi harga setelah didiskon. Ya, yang mana itu adalah 160.000. Lalu kurangkan dia, selesai deh. Oke. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Untuk mendapatkan 2 kg beras, Bu Tina harus membayar 22.000. Berarti harganya itu 22.000 ya. Tapi ini untuk 2 kilo. Berarti kalau untuk 1 kilo bagaimana? Ya bagikan aja ya, 22.000 bagi 2. Berapa tuh? 11.000. Nah, jika Bu Tina membutuhkan 2,5 kuintal, waduh, dia butuh totalnya 2,5 kuintal. Oke. Beras untuk hajatan, maka berapakah yang harus dibayar oleh Bu Tina? Ini mudah ya. Kita ubah dulu. Ini 2,5 kuintal ini berapa kilogram? 2,5 kuintal itu, 1 kuintal itu 100 kilo. Maka ini kalikan dengan 100 ya. Hasilnya adalah 2,5 kali 100, 250 kilogram. Nah, harganya berapa? Ini kan 11.000 per kilo nih. Yang udah kita cari tadi. Udah tinggal kalikan. 25 kali 11. Ya, nolnya nanti aja diikutkan. 25, 25, 275. Ada 275? Ya, E jawabannya. Oke, 2 juta. Ups. Ya, di sini ada kesalahan penulisan soal nih ya. Ini bukan gope nih, ini nol. Nah, gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah 2.750.000 rupiah. Begitu ya teman-teman ya. Oke deh, itu aja untuk video hari ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, boleh bantu saya like. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, boleh dislike aja. Dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, bantu saya untuk share, supaya teman-teman yang lain di luar sana mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.